dengan hak, dengan landasan yang hak. Apa itu Al-Quran? Watawasau bis sabr, dan selalu bertawasau atau bernasihat dalam sabar. Nah, maksudnya sabar itu apa? Sabar mengingatkan, misalnya saya di sini yang berposisi mengingatkan, saya harus sabar. Meskipun ya kadang capek, kadang ya segala macam. Kayak saya ini sedang di perjalanan juga menuju pesantren Tebu Ireng ini. Sabar. Nah, sementara yang diingatkan harus sabar, sadar. Jadi sadar, sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Kembali ke ayat yang kita pelajari di 49 Al-Ankabut, kalimatnya alladzina sobaru, orang-orang yang sabar, sama dengan surat Al-Asr tadi. Jadi sabar itu easy to say but difficult to do. Easy to say, gampang diucapkan, but tetapi difficult, sangat sulit duduk untuk diterapkan, dilakukan. Banyak orang bilang, sing sabar, gitu. Tetapi ketika dia sendiri ditimpa musibah, kita asobahum musibatun, kadang mereka tidak sabar. Nah, sabar ini seringkali orang bisa kalau sebentar. Tapi kalau sabar sepanjang hayat, nah ini yang sulit. Demikian pula, sabar, kadang orang bisa sabar ketika ditimpa musibah. Tapi ketika sabar ditimpa banyak harta, banyak kuasa, ini yang nggak bisa. Sulit. Sabar untuk tidak sombong, sabar untuk tidak bermegah-megahan, sabar untuk tetap sederhana, itu nggak gampang. Apalagi sabar menunggu janji Allah yang di akhirat 99% dengan tidak tergoda yang 1% di dunia ini, itu nggak gampang. Padahal di sini adalah yang akan ditempatkan Allah di tempat yang tinggi, hurufan itu adalah orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihah dan orang yang alladzina sobaru. Sabar ketika ditimpa kenikmatan. Gimana sabar ketika ditimpa kenikmatan? Yakni sabar tidak merubah gaya hidup jadi hedon. Sabar untuk tetap bersedekah seperti prosentasi ketika tidak punya. Artinya ketika banyak punya uang 100.000, berani 50.000, 50%. Ketika 1 juta ya berani 500.000. Ketika 100 juta ya berani 50 juta. Itu sabar. Lalu sabar juga ketika ditimpa musibah. Wala robbihim yatawakalun. Dan atas Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Nah ini ketika ditimpa musibah. Ya Allah, memang gimana lagi ditimpa sakit, sedang ditimpa gagal, sedang ditimpa dibenci orang, dijauhi orang. Semua itu ya ujian dari Allah. Allah berfirman, jika Allah hendak menguji, meningkatkan derajat seorang hamba, Allah pasti mengujinya. Jadi ketika kita ditimpa cobaan musibah, percayalah bahwa sebenarnya Allah sedang menyayangi kita. Jangan minta ringan, tapi mintalah kuat. Karena semakin berat ujian, semakin tinggi derajat. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Nah, ini ayat yang ke maaf, wa ka'ayyim min dabatin, sorry, kita ayat 60 ya. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Dan berapa banyak saja makhluk yang melata. Dabatin itu artinya awalnya melata ya. Binatang melata, dabah. Tapi di sini dimaknai sebagai makhluk yang bergerak. Bergerak di mana? Baik di langit maupun di bumi. Yang latah milu rizqoha. Mereka tidak bisa memenuhi rezekinya sendiri. Tidak bisa.
Tapi siapa yang memberi rezeki? Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberi rezeki. Gitu. Kemarin kita sudah membahas tentang inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Artinya rezeki Allah juga luas. Saya kemarin itu sama Gus Naim itu pas ada misi kelaman di mobil tuh sampai rasan-rasan. Rezeki Allah itu memang sudah dijatah. Kadang ada orang ya, misalnya pekerjaannya itu sehari dapat 75.000 gitu ya. Jadi tukang las misalnya, gajinya 75.000 per hari. Terus ada peluang jualan sayur atau jualan apa gitu. Yang itu bisa 150.000 per hari. Peluangnya ya jelas, pasarnya jelas, dan ada modal untuk itu. Siapa ada yang mau modalin. Tapi kadang gitu, enggak, aku tak yang 75.000 ini aja, nggak banyak resiko. Mereka kadang gitu. Jadi ada orang yang begitu, yang nggak mau mencari resiko yang lebih tinggi. Ada juga yang mau mencari resiko lebih tinggi, sudah mati-matian berusaha di situ. Dua orang misalnya sama-sama mati-matiannya berusaha dan bergerak di bidang yang sama gitu. Tapi yang satu itu kok ya gampang gitu dapat pelanggan. Yang satu itu seret nggak dapat pelanggan. Bukan karena strategi atau apa, enggak, ya sama ya, sama Peternya mah. Lah disitulah kemudian ini Allah berfirman ini, Allah yarzuquhu, ya, sudah yang memberi rezeki. Wa iyyakum, dan kalian semua, wa wasamiul alim, dan Allah juga yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Allah. Jadi itu memang semua Allah tuh. Sudah kayak semacam apa ya, balungannya itu. Kalau balungannya itu balungan soge itu memang balungan ya. Balungan itu apa? Balungan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Balungan itu ya. Eh, apa? Bahasa Indonesia balungan itu apa balungan itu? Eh, memang sudah eh, dari sononya lah gitu ya. Dia itu akan punya banyak, diamanai banyak harta. Yang satunya juga balungan kewe. Dari sononya itu memang sudah seret gitu ya. Makanya di sini nanti di ayat selanjutnya itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Tuh, ini juga satu ayat dulur bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya Allah, bukan tidak percaya Allah ya, tidak percaya para nabi yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, yang tidak mau ikut nabi-nabi sebelumnya, itu bukan tidak percaya Allah loh ya. Mereka itu beriman merasanya kepada Allah itu. Ya makanya dalam ayat ini, sungguh, jika kamu tanya mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka akan mengatakan Allah. Nah, berarti kan mereka beriman pada Allah. Mereka hanya tidak mau diatur dengan aturan yang tidak cocok dengan nafsu. Gitu loh. Nah kalau kayak gini kan berarti sekarang ini banyak masuk kategori ini. Yang mengakunya beriman pada Allah, tetapi pada praktek hidupnya tidak mau taat pada aturan Allah. Banyak tuh. Ini, fa'ana yuk fakun, makanya pertanyaan, lah kenapa kok mereka masih dipalingkan dari kebenaran? Artinya kenapa mereka mengakunya iman pada Allah, tapi ketika ada aturan Allah perintah A, B, C, D, kok nggak diikuti?
ada larangan ABCD, kok masih dilanggar? Itu fa'anna yufakun itu. Allahu yabsutur rizqam liman yasha wa yaqdiru lahu min ibadi. Allahu yabsutur rizqam liman yasha min ibadi. Allah lah yang melapangkan rezeki dari hamba-hambanya. Wa yaqdiru lahu, dan yang menyempitkan baginya. Nah, ini tadi yang saya sebut. Itu sudah dijatah Allah. Gitu. Rezeki banyak, rezeki sedikit sudah dijatah Allah. Semuanya itu menjadi yang terbaik. Bukan kok kemudian yang diberi banyak itu berarti disayangi Allah, kemudian yang diberi sedikit itu rezeki Allah. Tidak, tidak. Konsep rezeki itu konsep amanah. Saya ulangi ya. Konsep rezeki itu konsep amanah. Dan konsep rezeki itu konsep manis tato'a. Artinya apa? Pertama, konsep rezeki, konsep amanah. Rezeki itu terutama yang dalam bentuk harta maupun kesehatan maupun apapun, itu adalah amanah yang harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Amanah itu. Jadi ketika misalnya orang diberi rezeki banyak, itu berarti dia harus mempergunakan sebanyak mungkin harta itu untuk kepentingan manfaat, maslahah, untuk agama, untuk kepentingan bangsa. Itu kalau ada orang yang diberi rezeki sedikit, berarti dia sedang diperintah Allah untuk ya kemampuanmu sebegitu. Nah, kamu tidak akan mampu diberi lebih banyak. Itu yang manis tato'a tadi konsepnya. Kamu nanti kalau tak kasih amanah besar, kamu tidak mampu. Itu yang sudah dijalankan pada Qarun. Awalnya dia dikasih rezeki yang sedikit, tapi dia sudah sama Nabi Musa, kamu nanti kalau dikasih banyak tidak mampu. Kamu tidak mampu mengendalikan egomu, ambisimu, maupun keserakahanmu. Tapi dia masih ngotot, terjadi akhirnya. Jadi ketika Allah yang bersutu maupun yang diru, itu makanya tadi disebut harus dimanfaat, dimaknai dan dijalani dengan sabar dan tawakal. Ketika diberi banyak, tetap harus sabar untuk kemudian tidak merubah pola hidup kayak orang-orang hedon itu. Ketika diberi sedikit, juga harus sabar untuk tetap berikhtiar terus, bekerja keras terus, tanpa putus asa. Jadi, baik wayak diru maupun wayak besutu, itu adalah bentuk kasih sayang Allah dua-duanya. Ketika diberi banyak, berarti kamu dipercaya Allah untuk menjadi kasirnya Allah, juru bayarnya Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi siapa? Bagi kepentingan agama dan bangsa. Begitu harusnya. Jadi orang kaya itu hanyalah juru bayarnya Allah. Bukan kok kemudian menjadi orang yang merasa memiliki itu lalu pelit untuk disedekahkan. Demikian pula orang miskin. Sampean itu berarti disayang Allah dengan cara apa? Dijaga dari kesalahan dalam menggunakan harta. Berarti sampean memang jatahnya segitu dan itu sampean diuji dengan perintah untuk tetap bekerja keras. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wala ing sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi bil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Dan kalau kamu tanya juga siapa yang menurunkan air hujan dari langit yang kemudian dengan itu Allah menghidupkan bumi-bumi yang gersang, yang tandus, kemudian bisa ada kehidupan. Mereka akan menjawab Allah. Allah. Maka katakanlah alhamdulillah, qulil hamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi kesana dulu konsep, baik konsep rezeki maupun konsep siapa yang berhak mendapatkan surga tadi, yakni alladzina sobaru, yakni alladzina amilu sholika, yakni alladzina aman. Oke, yuk.
Silakan, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Ya. Bismillah. Ini terkait ayat yang Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yarzuqu may yasha wa yaqdirullah itu seperti itu subhanallah. Ngapunten Gus, keyakinan kalau seperti apa yang jenengan sampaikan bahwa ada balungan itu. Ngapunten sedikit cerita. Dulu itu saya tuh ya mudah, sangat mudah sekali mendapatkan rezeki dengan bekerja itu. Dan karena itu saya keyakinan yang kuat itu saya menjadi kendel artinya menentuk nah gitu. Dan itu pernah saya tinggalkan pekerjaan saya, kemudian saya ikut hijrah ke Al Furqon di Kalimantan waktu itu. Habislah semua hasil kerja saya itu. Dan di situ saya mengalami kehidupan yang sangat sederhana. Selama 8 bulan tidak pegang uang, artinya tidak ada uang, tidak ada penghasilan. Dan masih anak-anak masih kecil. Dan dari pengalaman itulah keyakinan saya menjadi kuat bahwa meskipun kondisi seperti itu, saya masih bisa hidup bersama anak-anak saya sehat semuanya. Dan setelah pulang, sekitar tahun 94 itu Gus, saya merintis pekerjaan baru dan berhasil sampai subhanallah atase wong desa dapat penghasilan per hari rata-rata 2 juta itu bagi saya sudah subhanallah. Nah, atas keberanian itu dan keyakinan itu bahwa saya seolah-olah ada balungan itu Gus, sehingga semakin berani atas kondisi itu. Saya tinggalkan Gus, saya habis lagi dari nol lagi, dari tidak punya apa-apa lagi. Dan begitu terulang sampai yang kemarin saya tinggal ke Batam itu, dan sekarang insya Allah saya merasa ditugas oleh Gus Glory kembali ke Telana itu mengalami hal yang sama juga. Jadi, tapi waktu itu saya masih punya keyakinan bahwa ada balungan itu, Gus. Tapi sampai beberapa kali sampai saat ini saya mengalami mudah-mudahan termasuk yang orang-orang yang sabar ya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Kejadian seperti surat Al-Baqarah 155 itu betul-betul itu seperti ini bukan ini bagi saya adalah rahmat Allah yang harusnya kita mensyukuri dengan kondisi itu. Dan alhamdulillah saya insya Allah merasa tenang, aman, damai bersama istri saya. Meskipun kondisi yang sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 155 itu, Gus. Nah, makanya saya terus yakin dengan apa yang Gus Glory sampaikan itu justru setiap hari saya menambah keyakinan yang kuat. Saya merasa lebih tenang, lebih bahagia. Karena ngapunten di saat saya punya penghasilan 2 juta itu saya naudzubillah saya jauh dengan Allah. Dan alhamdulillah dengan mengikuti Gus Glory ini saya semakin nggak tahu saya kenapa, padahal saya komunikasi dengan Gus Glory itu nggak sebegitu sebagaimana dengan yang Gus yang lain. Tapi saya merasa ada sesuatu dan ngapunten saya nggak bisa cerita ini. Nah, ini Gus saya merasa berterima kasih, bersyukur dan atas bimbingan Gus Glory di dalam menyampaikan isi-isi Al-Quran ini, insya Allah mudah-mudahan dan mohon Gus doanya saya selalu mengikuti Gus Glory. Ngapunten Gus. Ya. Terima kasih. Jadi gini, nanti bisa sampean buka semuanya dulur-dulur ya. Ini untuk biar tenang hati kita. Biar benar-benar yang hadir ini ada 188 kamera ini menjadi orang-orang yang kaya betul. Tapi kaya yang saya maksud adalah ini. Coba dibuka di hadis Bukhari nomor 6446 dan Muslim
nomor 1051. Itu artinya hadis ini tingkat kesohihannya tinggi dan benar-benar disabdakan Rasulullah ya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina ginan nafsi. Apa artinya? Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan harta dunia. Namun kaya adalah diukur hati yang selalu merasa cukup. Saya ulangi ya. Laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina ginan nafsi. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Itu Bukhari hadis nomor 6446 dan Muslim hadis nomor 1051. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti sampean tidak boleh punya harta, bukan. Silakan, itu menjadi bonus dampak dari kerja keras kok. Dan kita harus bekerja keras. Ingat itu. Saya selalu mendorong kita semua untuk kerja keras dalam hidup, mencari nafkah. Tapi biarkan angka-angka itu menjadi bonus dari kerja keras, bukan tujuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau jadi tujuan, sama tidak akan pernah mencapai kata enough, yakfi, cukup ada. Tapi kalau itu bonus, dapat, sama tidak akan merasa pernah takut kehilangan itu. Tidak akan terpengaruh perubahan lifestyle dengan adanya dampak banyaknya digit angka. Tidak, tetap akan sederhana sebanyak apapun duit yang sampean punya. Jadi bukan tidak boleh punya duit banyak. Boleh. Ketika kalian diberi harta yang tidak cukup, sampai tetap akan jadi orang yang gentle, humble, santai. Bukan santai dalam arti santai tidak bekerja ya, tapi hatinya itu tenang banget. Nah, di sanalah saya menemukan itu. Sehingga konsepnya kaya itu adalah orang yang secara mindset, miskin juga secara mindset. Orang yang punya uang 10 triliun, 100 triliun, dan masih pengen lagi, berarti dia kere secara hati. Itu loh. Karena apa? Dia masih kurang. Berarti kurang, itulah kere. Gitu loh. Sementara dengan dia bekerja keras, lalu berapapun Allah memberikan, tadi itu di masa Rasulullah, lalu dia selalu bersyukur, merasa cukup, itulah kaya sesungguhnya. Orang-orang yang begini, yang seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, itu ketika diberi banyak pun tidak eman plus, tidak takut plus, ketika kemudian agama dan umat ini membutuhkan nyoh gitu. Kenapa? Karena dia tidak terbelenggu itu. Ada beberapa quote saya yang saya sampaikan itu bahwa ketika saya dan sampean tidak lagi takut kehilangan dan tidak lagi ingin sesuatu yang kurang, itulah di situ sampean punya mindset kaya. Oke? 3.000 ya? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Izin Gus. Oh enggak. Silakan. Saya. Ya. Ya. Terima kasih. Penjelasan atau konsep tentang balungan itu sebetulnya cukup
apa ya challenging gitu buat saya terutama karena kan kalau itu tidak dijelaskan dengan komplit, menurut saya bahayanya adalah sebagian orang kemudian ya wis lah ngene wae wong wis enek diatur kayak gitu loh. Jadi yang tentang kerja keras dan sebagainya tadi kemudian tidak menyatu dengan itu pada sebagian gitu. Dan bahkan saya dulu juga semacam itu begitu, Gus. Nah, sementara ada juga kan ayat yang berkaitan dengan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum atau satu individu kecuali dia mengubahnya sendiri. Itu itu yang terpikir oleh saya, Gus. Terima kasih. Tadi ketika penjelasan itu sangat lengkap, tapi ketika itu hanya dicuplik itunya toh, gitu ya. Itu menurut saya cukup cukup challenging gitu ya untuk keadaan kita secara kolektif. Terima kasih. Ya, sepakat Bu Dr. Kipria. Jadi memang kadang orang salah memahami. Seolah-olah diajak sabar, diajak tawakal. Itu lalu dipahami, wis gak usah ngapa-ngapain, wis ngene wae. Tidak begitu sama sekali. Salah itu. Jadi makanya di kami di SPMA itu diajarin betul sama Habib bahwa kalau orang beriman, kalau orang kafir itu bekerja cuma misalnya 4 sampai 6 jam, orang beriman itu 8 sampai 12 jam. Lah kenapa? Ya karena orang kafir tidak percaya akhirat, maka yang dipersiapkan hanya dunianya. Orang beriman itu dunia akhirat, pekerjanya ya 2 kali lipat jamnya bahkan kerasnya. Gitu. Karena yang dipersiapkan 2 kali lipat, maka hasilnya jauh harus lebih kuat, lebih banyak. Yang kedua, tapi sebaliknya, kalau orang kafir makan misalnya 4 sampai 5 piring, maka orang beriman 2 piring saja. Kenapa? Karena yang 4 piring itu disedekahkan untuk disimpan di akhirat. Gitu loh. Itu. Jadi memang ada konsep konsumerismenya dikurangi, produktivitasnya ditambah. Itu orang beriman. Nah, konsep yang tadi itu kan kadang orang kafir itu ketika produktivitas bertambah, konsumerismenya juga bertambah. Nah, ini yang direm di dalam orang beriman adalah sikap konsumtifnya. Kalau kita orang beriman, produktifnya ditambah, konsumtifnya yang dikurangi. Kenapa? Kita orang beriman gitu. Jadi secara produktivitas harus tinggi, secara etos kerjanya juga jauh harus lebih tinggi. Kenapa? Karena mindset kita dunia akhirat. Tapi dalam hal sikap hedonisme, sikap konsumerismenya, jelas kita dibatasi oleh tadi itu, oleh alladzina sobar, oleh orang-orang yang nanti dipanggil Allah di akhirat adalah orang-orang yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak ngedung sanggerangsang, jiwa-jiwa yang ketika di dunia itu, kalau kamu punya berapapun, itu tidak terpengaruh lifestyle-mu dengan hedonisme itu. Kamu tetap humble, tetap sederhana. Rasulullah Muhammad SAW itu duitnya banyak loh, Bu. Semuanya itu loh. Ya. Bahkan kadang dalam satu kali dapat dari ghanimah itu miliaran. Tapi kenapa? Kemana uangnya itu? Lah kok sampai Aisyah sering bilang, kadang kami 3 hari nggak makan, kemana uangnya itu? Gitu kan. Jadi produktivitasnya tinggi. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, pedagang-pedagang hebat, Utsman segala macam itu. Tapi kenapa mereka hidup sederhana? Padahal produktivitas tinggi. Ya karena mereka orang beriman kayak tadi. Produktivitas ditingkatkan, tapi konsumenismenya di rem gitu. Nah di sana letaknya itu. Jadi itu bagaimana mengolah tadi. Itu. Terima kasih, Gus. Oke. Hanya orang-orang beriman itu kalau misalnya diajak untuk pada misalnya dulu ya utusan-utusan para nabi kepada kerajaan-kerajaan hebat itu. Ketika masuk ke kerajaan-kerajaan itu yang mewah luar biasa itu, mereka nggak kemudian kayak orang yang lagi wow, enggak belas. Wah itu kerennya kan di situ. Padahal mereka hidup sederhana itu. Jadi mereka tidak terkagumkan oleh gemerlap
kerajaannya Persia atau apa, tidak jelas. Bayangkan Umar bin Khattab itu waktu menaklukkan Palestina itu dan juga waktu menaklukkan Mesir. Itu kan kerajaan hebat kayak. Padahal Umar bin Khattab bahkan sandalnya aja gopiak gitu. Tapi jelas mereka tidak silaukan oleh itu. Dan itu yang membuat orang-orang musuh itu kemudian justru itu karena apa? Si ginanya itu adalah gina yang sifatnya mindsetnya. Jadi kita harus tetap produktivitas tinggi. Oke. Apa lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Tetap hari ini hari Senin, kita harus optimis untuk berkarya. Kayak saya hari ini, saya berada di Diklat Tebu Ireng. Sore nanti saya harus berangkat langsung ke Denpasar lagi. Setelah kemarin di Denpasar, sekarang di Tebu Ireng, besok nanti ke Denpasar lagi. Wah, harus kerja keras kita ini. Jadi orang beriman itu meskipun bahkan kayak gini saya berada di perjalanan memanfaatkan waktu karena waktu kita sempit. Bisa aja kan hari ini ibu bapak-bapak kita libur dulu ya karena saya sibuk di jalan, kan bisa aja. Tapi waktu kita sempit kok. Ya di jalan pun kita harus manfaatkan itu. Itu namanya produktif. Oke, saya rasa itu kajian kita. Semoga semua berikan Allah rezeki yang halal dan thayyibah dan sesuai dengan peruntukannya, yakni itu untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan juga dituntun Allah dalam siratal mustaqim ini lah ya amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما فضلت ولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق. Stop. استلم الجن والشياطين جميعا ربنا اتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك واعف عنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يضلون أبصر. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا موضعنا الباب برحمتك. اللهم أنزل علينا رحمة بيدة الأمطار وبيدة الأشجار وبيدة الأشجار. اللهم أفرغ لنا الصبر والثبت من أنا فانصرنا ومن حافظين. اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب الملك والشهادة لا إله إلا أنت أعوذ بك أعوذ بالله من جود البلاغ والبادر في شكوى رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وأنت أنت الصدور وسبحان الله القدير. سبحان رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nakirna nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa akhirana al-hubana wajjad ya rabbal alamin.